on this computer. Oke, jadi perkenalan singkat. Perkenalkan, nama saya Bima Bintang, co-founder dari Baja Saham Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang investasi saham untuk pemula ya. Jadi tips dan triknya seperti apa kayak gitu. Nah, jadi tanpa panjang lebar lagi kita akan mulai. Nah, sebentar nih, gangguan. Nah, perkenalan singkat, nama saya Bima Bintang, mendapatkan sertifikasi BPPE P 2019 dari Teach Me, anak usaha dari Bursa Efek Indonesia, co-founder Baja Saham Indonesia 2018 sampai dengan sekarang. Jadi pernah juga jadi penulis buku di buku The Art of Mr. Market, terbitan Elect Media, dan buku Millennial Investing yang terbaru Elect Media juga. Dan pembicara acara di sertifikasi.co dan berbagai komunitas di Indonesia seperti itu. Nah, selama kurang lebih sampai jam 12 siang kita akan membahas tentang investasi saham dari nol, pengenalan analisis fundamental untuk pemula, dan bagaimana cara belajar investasi saham untuk pemula. Seperti itu. Kalau suara saya terlalu kencang, atau misalnya suara saya itu nggak jelas, atau terlalu cepat atau terlalu lambat, itu bisa disampaikan ya. Jadi bisa saya perbaiki seperti itu. Nah, tentunya sebelum memulai investasi, pada umumnya itu akan diajarkan bagaimana cara mengatur keuangan pribadi. Dan ini juga menjadi hal yang diutamakan bagi seorang yang berprofesi financial planner, itu memberitahukan kepada kliennya untuk merencanakan keuangan pribadi sebelum terjun masuk ke dalam dunia investasi. Seperti itu. Nah, sebelum mulai investasi, Bapak dan Ibu sekalian bisa mulai dengan mengatur keuangan pribadi. Simpelnya bisa memastikan dana darurat. Jika masih sendirian, biasanya patokannya 3-6 kali pengeluaran rutin per bulan. Atau kalau sudah berkeluarga, 12 kali pengeluaran rutin per bulan. Kalau sandwich generation, itu biasanya 24 kali pengeluaran rutin per bulan. Seperti itu. Nah, dana darurat ini itu ditempatkan di instrumen investasi yang rendah risiko, seperti reksadana pasar uang, kemudian deposito, ataupun emas, kayak gitu. Nah, kemudian memastikan juga hutang cicilan itu tidak lebih dari 30% penghasilan bersih per bulannya, dan memastikan dana yang dipakai untuk investasi adalah uang dingin. Maksud uang dingin ini itu adalah uang yang memang diperuntukkan untuk investasi dalam waktu yang cukup panjang, seperti itu. Nah, 3 hal ini itu bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian supaya tenang psikologisnya ketika menghadapi penurunan harga saham, kayak gitu. Kalau uang yang dipergunakan adalah uang panas, uang yang jelas peruntukannya ataupun uang hutang, nah itu tentunya akan mengganggu psikologis Bapak dan Ibu sekalian. Karena akan dipergunakan segera uang tersebut untuk kebutuhan yang mendesak seperti itu. Sehingga bisa jadi kita karena mendesak tadi, kita harus menjual rugi saham kita. Beda halnya kalau kita mempergunakan uang dingin. Jadi itu menjadi memberikan keleluasaan, kebebasan, dan fleksibilitas bagi kita untuk kapanpun mau menjual saham kita. Jadi tidak harus menjual dalam keadaan rugi atau floating loss tadi, seperti itu. Nah, jadi itu tadi kenapa dimulai dari perencanaan keuangan pribadi, seperti itu. Nah, kemudian cara simpel perencanaan keuangan pribadi biasanya orang mempergunakan persentase. Ini cara yang paling simpel untuk diterapkan kayak gitu. Kalaupun cara yang simpel ini nggak bisa diterapkan, berarti opsinya adalah menurunkan lifestyle kita, gaya hidup kita, atau memperbesar penghasilan. Mana yang lebih realistis silakan dicocokkan dengan kebutuhan kita masing-masing. Mau menurunkan gaya hidup atau memperbesar penghasilan. Caranya seperti itu. Tapi biasanya ini panduan yang dipergunakan untuk merencanakan keuangan secara pribadi. Ya, secara sederhananya. Kecuali sudah kompleks, kalau misalnya sudah pengusaha dan lain sebagainya, itu biasanya perencanaan keuangannya tentu akan lebih kompleks.
Mau nggak mau kalau sudah high net worth individual itu pasti akan menyewa financial planner untuk membantu merencanakan keuangan mereka, kayak gitu. Nah, rencana tabungan untuk saving atau untuk ini adalah alokasi yang biasanya dialokasikan keranjang untuk dana darurat, tabungan, dan investasi. Ini porsinya berkisar 10% sampai dengan 40% dari penghasilan kita, kayak gitu. Penghasilan ini bisa dari karir, bisnis, pekerjaan sampingan, seperti itu. Nah, inilah yang biasanya dikategorikan sebagai uang dingin, artinya tidak akan kita ganggu untuk kebutuhan sehari-hari, kayak gitu. Sedangkan untuk post living atau rekening tabungan untuk living ini alokasi untuk pengeluaran rutin bulanan seperti untuk kebutuhan makan, belanja rutin, biaya rumah tangga, biaya listrik, telepon, internet, biaya sekolah anak, cicilan KPR, kredit mobil, kartu kredit. Ini biasanya memakan porsi 40% sampai dengan 60% dari penghasilan setiap bulannya. Tentunya kalau penghasilan meningkat, itu bisa kita lebih alokasikan condongnya ke tabungan yang diprioritaskan seharusnya, seperti itu. Nah, setelah pos yang pertama dan kedua terpenuhi, barulah pos yang ketiga ini itu disisakan. Biasanya ya bisa 10%, bisa 20% seperti itu. Ya artinya ini merupakan urutan yang terakhir dari perencanaan keuangan pribadi personal seperti itu. Jadi yang diutamakan itu adalah untuk saving, lalu yang kedua untuk living, yang terakhir baru playing. Biasanya playing ini untuk belanja, shopping, kebutuhan yang sifatnya itu untuk hiburan kita, tersier, seperti itu. Nah, kenapa harus investasi saham? Ini kebutuhan investasi saham ini untuk mempersiapkan masa depan. Tadi sudah disinggung sekilas bagaimana mengatur keuangan dari pendapatan aktif kita, dikurangi pengeluaran rutin kita, itu sama dengan uang dingin. Jadi ada yang mempergunakan metode menyisihkan di awal, tapi ada juga yang menggunakan metode menyisakan dengan cara mengurangkan dulu pengeluaran rutin, kayak gitu. Mana yang benar dan cocok itu tergantung kebutuhan masing-masing personal. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah cara mengatur keuangan. Silakan sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing saja. Nah, dana darurat dan proteksi tadi itu tujuannya untuk melindungi dari kejadian tidak pasti di masa depan. Jatuh sakit, kena PHK, kejadian tidak mengenakan lainnya. Nah, itu dilindungi dari dana darurat dan proteksi. Seperti itu. Kalau dana investasi tujuannya untuk mempersiapkan dan merencanakan masa depan yang lebih baik berdasarkan rencana keuangan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi proteksi itu biasanya didapatkan dari asuransi. Dan tentunya kalau proteksi ya proteksi, jangan digabungkan dengan untuk investasi, khususnya seperti unit link. Unit link itu bukan untuk investasi, tapi untuk proteksi diri, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, pengeluaran masa depan inilah yang dipersiapkan melalui dana investasi. Baik itu melalui instrumen investasi yang berbagai macam ya, banyak kayak gitu. Baik itu reksadana, deposito, obligasi, saham, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, biasanya dalam waktu 3 sampai dengan 5 tahun itu waktu yang biasanya dibutuhkan untuk mempersiapkan untuk biaya pernikahan, biaya membeli rumah sendiri, seperti itu. Kalau waktu lebih dari 5 tahun, biasanya itu untuk persiapan biaya pendidikan anak, uang masuk sekolah, SPP, dan lain sebagainya. Lalu untuk pensiun di hari tua, kayak gitu. Nah, keperluan di atas ini kan biasanya angkanya itu cukup besar dan tinggi kayak gitu ya. Dan semakin lama semakin meningkat nilainya, nilai inflasinya kayak gitu, kenaikan harga dari biaya pendidikan. Nah, inilah yang kita akan persiapkan melalui dana investasi, seperti itu fungsinya. Nah, jadi kalau tadi sempat disinggung sekilas tentang inflasi, itulah menjadi alasan kenapa mulai investasi saham kayak gitu, untuk yang jangka panjang kayak gitu ya. Dan karena rata-rata inflasi itu kenaikannya 5% per tahun selama 10 tahun terakhir, tapi itu bicara yang secara umum ya. Kalau bicara secara spesifik, itu biaya pendidikan tuh 10 sampai dengan 15% per tahun, lebih tinggi kayak gitu kenaikannya. Biaya pernikahan juga naik sekitar 12% per tahun. Harga rumah juga sekitar itu naiknya 10 sampai dengan 20% per tahun kenaikan harga rumah setiap tahunnya kayak gitu. Nah, kalau dari grafik yang sekilas ini memang
Selama dari periode 2008 sampai 2019 memang saham itu secara rata-rata itu sekitar 15% kayak gitu ya. Ini dalam rentang waktu 11 tahun. Obligasi negara itu sekitar 8%, deposito itu kisaran 6%, emas 4,5%, tabungan 2,08%. Nah, dari data ini memang emas itu memang lebih condong cocok untuk sebagai pelindung nilai kekayaan kita terhadap inflasi, karena nilainya nggak jauh dari inflasi, seperti itu. Cuman memang emas ini akan naik tinggi ketika terjadi krisis ekonomi seperti yang terjadi di tahun 2020 kemarin, seperti itu. Nah, sedangkan saham itu akan berangsur-angsur pulih ketika pemulihan ekonomi juga terjadi secara perlahan-lahan juga, kayak gitu. Seperti itu. Jadi, instrumen investasi itu bisa kita diversifikasikan kayak gitu, kita racik sendiri sesuai dengan keinginan kita porsinya. Bisa lebih kalau kita lebih orangnya lebih konservatif, mungkin lebih condong banyak di emas atau lebih banyak di deposito dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini mempergunakan, tes profil resiko investor ya, itu bisa diakses biasanya di aplikasi reksadana, ada juga di website online juga ada untuk mengetes profil risiko kita sebagai investor itu seperti apa. Apakah kita agresif yang toleransi terhadap resikonya tinggi, apakah kita moderat yang biasa-biasa saja, atau konservatif yang menghindari resiko. Kalau agresif itu berarti ya bisa melihat penurunan harga saham hingga 50% tanpa panik seperti itu ya. Itu cara simpelnya sih, kayak gitu. Nah, kita juga berhati-hati dengan investasi bodong. Banyak orang yang tertipu dengan investasi bodong senilai 250 triliun dalam periode 2014 sampai dengan 2019. Artinya literasi keuangan kita itu masih kurang ya kayak gitu. Masih ter apa ya? Tergiur dengan keuntungan instan kayak gitu. Nah, itu yang kita harus berhati-hati. Nah, kenapa bisa orang banyak tertarik dengan investasi bodong? Itu biasanya karena tadi literasi keuangan produk investasi yang rendah. Kemudian produk investasi bodong ini menawarkan imbal hasil tinggi dan tak wajar serta tidak perlu belajar analisis sama sekali kayak gitu. Kemudian mengklaim investasi imbal hasil yang tinggi ini itu tanpa diikuti dengan resiko yang sama tinggi kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada resiko ini, imbal hasilnya bisa tinggi, nggak ada resiko yang sama sekali. Ya, jadi rata-rata orang yang biasanya tergiur hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kalau untuk investasi, paling nggak kita memastikan beberapa hal berikut ini. Kita memastikan legalitas izin resminya, kalau itu produk pasar modal, itu ke OJK, kalau itu produk komoditas, itu baliknya ke Bapepti, kalau itu produk perbankan, itu baliknya ke Bank Indonesia. Kita bisa menghubungi call center di lembaga resmi tersebut, kayak gitu. Lalu kita mempelajari cara kerja produk investasinya. Apakah ini memang masuk akal? Dan apakah ada banyak bukti yang mendukung kayak gitu? Apakah memenuhi kriteria-kriteria investasi seperti itu? Lalu juga tanyakan, selain keuntungan, bagaimana dengan resikonya dari produk investasi tersebut? Apa saja yang membuat harganya itu naik dan turun seperti itu? Nah, masuk ke dalam dunia investasi saham, saham ini simpelnya adalah bukti kepemilikan perusahaan yang berbentuk badan usaha perseroan terbatas, kayak gitu ya, PT, seperti itu. Nah, ini yang tertutup ataupun yang terbuka. Makna kata tertutup ini dan terbuka ini adalah kalau terbuka itu dia tercatat di Bursa Efek Indonesia yang akhiran katanya itu adalah TBK. Maka sahamnya bisa dibeli melalui perusahaan sekuritas yang terdaftar sebagai anggota resmi Bursa Efek Indonesia, seperti itu. Membeli saham berarti kita membeli bisnis perusahaan tersebut. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan investasi. Jadi ketika membeli saham misalnya Bank BCA, maka menjadi investor minoritas di dalam Bank BCA ini dan berhak untuk mengikuti rapat pemegang saham Bank BCA. Seperti itu. Dan juga berhak mendapatkan dividen seandainya dalam rapat pemegang saham diputuskan untuk membagikan dividen. Seperti itu. Saham yang sudah dibeli ini itu akan disimpan secara elektronik oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau singkatnya KSEI. KSEI ini yang menyimpan produk pasar modal secara elektronik, jadi nggak perlu takut soal kehilangan seperti itu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan instrumen investasi misalnya ya seperti emas,
emas yang 1 kilogram lebih, pasti kita sudah harus memikirkan tempat penyimpanan yang aman, seperti itu. Nah, jadi tiap instrumen investasi tentu mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing, seperti itu. Oke, masuk ke dalam definisi investasi saham. Investasi saham ini itu kalau bahasa umumnya menanamkan uang dan dibelikan saham lalu harapannya mendapatkan keuntungan di kemudian hari, kayak gitu. Dengan berinvestasi itu mengharapkan keuntungan di masa depan. Nah, tapi ini definisi yang terlalu umum ya. Kalau definisi yang lebih lebih spesifik yang diberikan oleh Benjamin Graham, yang mungkin belum banyak yang begitu kenal dengan Benjamin Graham ini siapa. Benjamin Graham ini adalah guru daripada Warren Buffett, investor yang tersukses di dunia, seperti itu. Nah, kegiatan investasi itu ada 3 unsurnya. Unsur yang pertama adalah melalui analisis yang menyeluruh, menjanjikan keamanan uang pokok investasi, dan 3, imbal hasil yang cukup, keuntungan yang cukup. Kegiatan yang tidak memenuhi 3 kriteria ini adalah sifatnya spekulatif, kayak gitu. Jadi ini unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur yang dipergunakan mengukur apakah ini investasi atau spekulatif. Seperti itu. Jadi, apakah spekulasi itu salah? Sebenarnya enggak juga salah. Karena sebagai insting naluriah manusia itu tentu ada jiwa spekulatifnya. Jadi, yang disarankan itu enggak lebih dari 10% daripada nilai kekayaan kita kayak gitu. Itu yang boleh dispekulasikan. Nah, seperti itu panduannya. Nah, ada pun beberapa opini negatif tentang investasi saham. Membutuhkan pengetahuan ya ekonomi yang mendalam seperti itu atau finance atau accounting kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mengikuti imbasi HSG memang cenderung analisis fundamental yang dibutuhkan relatif lebih simpel dengan catatan jangka waktu investasinya di atas 5 tahun ya kayak gitu. Bahkan bisa cukup dengan mempergunakan reksadana indeks saham. Jadi nggak perlu memusingkan diri dengan pemilihan saham, cukup beli ETF, IDF indeks 30 ataupun reksadana indeks saham indeks 30 itu sudah bisa mengikuti indeks saham kayak gitu returnnya. Membutuhkan uang yang banyak. Nah, kalau sejak dimunculkan program Yuk Nabung Saham dari Bursa Efek Indonesia, itu 2016 kemarin, itu sudah bisa membuka rekening saham dengan Rp100.000 kayak gitu dan memulai perjalanan investasi saham. Beda dengan kalau dulu itu minimal Rp10 juta, dari 20 juta, dari 50 juta, bahkan 100 juta untuk memulai membuka rekening saham. Lalu ada opini negatif investasi saham sama dengan judi. Nah, kalau kita memang belinya ikut-ikutan, kita asal-asalan beli, nggak punya kerangka berpikir investasi, ya kita tentunya kita juga ingin untung yang instan, maka kita lebih condong ke arah spekulasi atau judi kayak gitu. Nah, kalau kita sudah memahami analisis fundamental dan juga kita memang sadar berapa potensi kerugian dan berapa potensi keuntungan kita, maka kita memang sudah mengukurnya, risk dan reward-nya berarti kita sedang melakukan investasi kayak gitu, kita mengukurnya. Jadi kita paham yang kita lakukan, itu cara mengukurnya. Mengukur apakah kita sedang berspekulasi atau sedang berinvestasi, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan resiko yang tinggi. Saham itu resiko yang tinggi. Resiko investasi saham ini tentunya bisa diminimalisir dengan melakukan analisis fundamental saham, kemudian money management seperti dollar cost averaging, ataupun dengan time frame investasi yang jangka panjang di atas 5 tahun kayak gitu. Kalau ditarik semakin panjang jangka waktu investasinya, diikuti dengan dollar cost averaging, maka itu resikonya akan semakin kecil. Biasanya seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kita itu untuk orang yang muda aja kayak gitu, yang paham teknologi terbaru aja. Nah, sebenarnya kalau dari perusahaan sekuritas masing-masing itu biasanya akan memberikan training untuk belajar aplikasi perusahaan sekuritasnya kayak gitu. Jadi nggak perlu takut lah kalau soal teknologi yang terbaru. Nah, tadi sekarang kita masuk ke dalam poin keuntungan dari investasi saham. Keuntungan dari investasi saham itu yang pertama adalah capital gain. Yang simpelnya ini keuntungan ketika menjual untung, kenaikan harga saham
itu harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli saham. Simpelnya seperti itu. Jadi ketika harga sahamnya 1.500, harga jualnya itu dibeli dengan harga beli Rp1.000, maka keuntungan per lembarnya ada Rp500. Nah, itu dikalikan dengan jumlah satu lot adalah 100 lembar saham kayak gitu. Kemudian dividen, di mana kalau perusahaan memutuskan dalam RUPS-nya atau rapat umum pemegang saham membagi keuntungannya kepada para pemegang saham, maka keuntungan inilah yang disebut sebagai bagi hasil kepada para pemegang saham, seperti itu. Nah, tadi bicara soal keuntungan, sekarang bicara soal kerugian atau resikonya. Resiko dari investasi saham adalah capital loss, di mana realisasi jual rugi ketika harga jual saham itu lebih rendah daripada harga beli sahamnya. Misalnya harga belinya itu di 1.500, tapi 1 tahun kemudian misalnya jadi Rp1.000. Berarti kerugiannya Rp500 per lembar sahamnya jika direalisasikan jual rugi seperti itu. Kalau belum direalisasikan, maka itu kalau dia untung sifatnya floating gain, kalau rugi itu sifatnya floating loss. Seperti itu. Nah, resiko yang berikutnya adalah resiko likuidasi atau kebangkrutan. Jika perusahaan yang sahamnya kita beli itu bangkrut, atau mengalami kepailitan atau digugat kayak gitu ya ke pengadilan niaga, maka uang kita itu hangus karena prioritas pembayaran hutang itu yang pertama adalah pajak, pesangon karyawan, lalu hutang kreditur kreditur yang punya agunan, kreditur yang biasa, yang terakhir kalau memang masih bersisa barulah pemegang sahamnya. Seperti itu. Jadi pemegang saham menempati urutan yang terakhir dalam proses kepailitan seperti itu. Makanya penting untuk kita memilih perusahaan-perusahaan yang dapat dikatakan sehat secara keuangannya kayak gitu. Karena kalau kita memilih perusahaan yang enggak sehat keuangannya, maka uang kita bisa hangus dalam saat kita membeli saham tersebut seperti itu. Jadi pemilihan saham menjadi penting untuk berhati-hati kayak gitu. Nah, ini program yang digalakkan oleh Bursa Efek Indonesia tahun 2016, kampanye Yuk Nabung Saham, 5 langkah sederhana. Tentunya saya lebih memodifikasi mana yang lebih rasional untuk dikerjakan kayak gitu ya. Nah, yang pertama adalah membuka rekening saham atau rekening efek. Perusahaan sekuritas ini adalah kita itu perusahaan yang merupakan anggota Bursa Efek bergerak di transaksi sekuritas atau efek. Efek ini maksudnya adalah surat berharga seperti saham dan obligasi. Obligasi ini kan surat hutang. Kalau saham itu bukti kepemilikan perusahaan. Nah, kalau perusahaan sekuritas ini menjadi jembatan kita atau perantara kita antara investor dengan pasar modal. Jadi dia juga dapat izin khusus dari OJK. Jadi tanpa perusahaan sekuritas kita nggak bisa membeli saham kayak gitu. Jadi misalnya kita datang ke Bank BCA, kita bilang mau beli saham Bank BCA, itu nggak bisa seperti itu. Kita membelinya melalui perusahaan sekuritas seperti itu. Nah, untuk membuka rekening saham itu mempersiapkan EKTP biasanya yang sekarang dibutuhkan, buku tabungan, MPP ini sifatnya boleh ada, boleh nggak ada. Dan sekarang membuka rekening saham itu bisa secara online, full online tanpa kirim berkas, dan ada juga yang secara offline masih harus kirim berkas ataupun datang ke kantor perusahaan sekuritasnya kayak gitu. Nah, kalau yang berminat butuh bantuan membuka rekening saham gratis, itu bisa menghubungi DM Instagram Bank Saham Indonesia seperti itu. Nah, ini ada beberapa perusahaan sekuritas yang masuk 50 perusahaan sekuritas terbesar di Bursa Efek Indonesia untuk memberikan biasanya 50 perusahaan sekuritas yang nilai transaksinya terbesar di Bursa Efek Indonesia ini artinya mereka inilah yang dipercaya oleh investor maupun trader untuk bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Data-data seperti ini itu bisa didapatkan di dalam IDX statistik ya, website resmi idx.co.id seperti itu. Nah, langkah yang berikutnya adalah menyisihkan nominal dana untuk membeli saham setiap bulannya.
Nah, tadi kan kita menyisihkan dana itu kan ada yang melakukan di awal, ada juga yang dilakukan setelah mengurangi dengan pengeluaran rutin setiap bulannya. Jadi disesuaikan saja mana yang lebih nyamannya, seperti itu. Nah, tentunya itu disesuaikan dengan rencana keuangan dan profil risiko investor. Dan inilah yang harus diletakkan dengan nilai yang spesifik dan kapan tujuan keuangan tersebut mau dicapai. Dari biaya pendidikan, beli rumah, persiapan pensiun, biaya nikah, dan lain-lain sebagainya. Lalu dana investasi inilah yang dialokasikan ke dalam instrumen investasi seperti reksadana, obligasi, saham, sesuai dengan profil risiko investor. Saat ini kan udah banyak profil risiko investor yang bisa dipergunakan websitenya ya. Itu untuk mengetes profil risiko investor. Itu tinggal diketik di search engine, ketik tes profil risiko investor. Dan ada juga kalkulator investasi, itu juga bisa dicari di search engine untuk membantu menghitung rencana investasi yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, ini contoh simulasi saja ya, simple, sederhana. Budi seorang wira swasta di umurnya 22 tahun, dia mempunyai penghasilan bersih dari bisnisnya 7 juta rupiah per bulan, dengan kekayaan di tabungan saat ini sekitar 50 juta tunai, kayak gitu. Nah, tujuan keuangan yang ingin dicapainya adalah untuk biaya pernikahan, mau dicapai dalam usia 30 tahun, nominal biaya pernikahannya itu kurang lebih 250 juta. Nah, dengan kekurangan sebesar 200 juta rupiah inilah yang kalau dia menargetkan untuk memasang target nilai investasi return-nya 20% per tahun, maka yang dia butuhkan untuk investasikan rutin setiap bulannya adalah Rp1.400.000 kayak gitu. 1,4 juta selama 8 tahun. Nah, kalau dia menurunkan menjadi konservatif ya, 20% ini kan sangat agresif ya. Kalau dia turunkan menjadi 7% per tahun, itu sudah cukup konservatif. Maka nilai investasi yang diperlukan setiap bulannya adalah Rp3.500.000, 3,5 juta per bulannya selama setiap bulan selama 8 tahun. Kayak gitu. Jadi, harga yang dibayar untuk volatilitas adalah maka kita harus menginvestasikan uang yang lebih banyak karena mengambil resiko yang lebih rendah, seperti itu konsekuensinya. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan, bahwa alokasi aset investasi itu dipengaruhi 3 faktor utama, tujuan keuangan, potensi keuntungan, jangka waktu investasi, dan profil resikonya seperti apa dari investor tersebut. Nah, imbal hasil produk investasi tadi, gambaran umumnya itu kalau reksadana pasar uang ini isinya adalah deposito bank dan obligasi atau surat hutang jangka pendek yang jatuh tempo itu di bawah 1 tahun. Itu keuntungannya sekitar 5% sampai dengan 7% per tahunnya. Lebih cocok untuk investasi di sekitar waktu 1 tahun. Kemudian reksadana pendapatan tetap yang isinya adalah obligasi negara dan obligasi perusahaan untuk kisaran 5 sampai dengan 12% per tahun. Jangka waktu investasinya itu biasanya 3 sampai dengan 5 tahun, kayak gitu. Nah, kalau reksadana campuran, itu isinya seperti namanya campuran, ini isinya adalah deposito, obligasi, dan saham. Jadi tiga-tiganya berbarengan dimiliki dalam campuran ini. Nah, itu umumnya 8% sampai dengan 10% per tahun. Di atas 5 tahun kayak gitu ya. Nah, kalau reksadana indeks saham itu saham-saham yang ada di dalam reksadana tersebut adalah saham-saham yang menjadi penghuni indeks saham tertentu seperti itu. Misalnya kalau reksadana indeks saham indeks 30, maka dia indeks 30 yang penghuni indeks saham indeks 30 inilah yang ada di dalam portofolio reksadana indeks saham ini, seperti itu. Dengan keuntungan yang kisarannya sama seperti dengan indeks saham yang menjadi acuannya, seperti itu. Biasanya di atas 5 tahun. Nah, kemudian itu ada yang disebut dengan obligasi. Kalau tadi produk reksadana itu tidak ada pajak karena sudah dipajaki terlebih dahulu sehingga hasilnya sudah bersih kayak gitu. Reksadana ini. Produk reksadana ini itu adalah produk investasi di mana masyarakat itu sokongan uang
Kemudian dalam suatu wadah, wadah investasi inilah yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan dalam berbagai produk investasi, tergantung jenis reksadananya. Jenis reksadananya itu bisa deposito, obligasi maupun saham. Nah, untuk kekayaan reksadana ini itu dibantu disimpankan oleh bank kustodian, jadi sehingga aman seperti itu. Nah, kalau bedanya kalau reksadana pendapatan tetap dengan obligasi, walaupun sama-sama reksadana isinya ada obligasi, tapi kalau obligasi itu 5-12% per tahun ini itu dari kupon obligasinya, kupon obligasi dari ini masuk ke dalam rekening investor langsung kalau obligasi. Kalau reksadana pendapatan tetap, itu kupon obligasinya dimasukkan kembali ke dalam wadah reksadana untuk digulung kembali, diinvestasikan kembali ke dalam produk investasi lainnya yang tentunya sesuai dengan obligasi seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau obligasi tentunya ada pajak final 15% kayak gitu. Itu sudah dipotong otomatis. Kemudian ada yang disebut dengan saham. Nah, saham kalau reksadana indeks saham tadi itu sahamnya udah pasti saham-saham yang ada di dalam penghuni indeks saham seperti indeks 30 katakan seperti itu. Nah, kalau saham sendiri kita memilih sendiri, kita milah sendiri, kita mengatur sendiri strateginya, kapan kita mau beli, kapan kita mau simpan, kapan kita mau jual, itu kita sendiri yang menentukan strategi investasinya seperti apa. Imbal hasil keuntungannya itu bisa yang rasional itu sekitaran 10% sampai dengan 30% per tahun, kayak gitu. Rasionalnya seperti itu. Kalau lebih tinggi itu tentunya resikonya lebih tinggi lagi kayak gitu. Nah, jangka waktu investasi yang disarankan minimal di atas 5 tahun, biasanya seperti itu. Nah, pajaknya 0,1% ini pajak penjualan saham ya. Kemudian pajak dividen itu 10%, tapi kalau ada kebijakan baru, dividen itu nggak dikenakan pajak sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, seperti itu. Nah, tadi oleh karena itu sekarang masuk ke dalam alokasi aset investasi. Kalau memang masih belum terlalu menguasai ilmu fundamental ataupun ilmu yang lainnya, untuk investasi saham, memang ya kalau untuk investasi saham memang lebih ke arah fundamental sih. Nah, itu di bawah 2 tahun, lalu usianya 30 tahun ke bawah, ya walaupun 30 tahun ke bawah tapi pengalaman dalam investasi sahamnya di bawah 2 tahun, itu memang disarankan menggunakan profesi konservatif. Mau lebih dominannya 70% reksadana pasar uang, deposito ataupun saham seperti seperti itu. Jadi enggak semuanya diletakkan ke dalam saham kayak gitu. Saham itu 30%. Ini bisa dalam reksadana indeks saham, saham blue chip ataupun ETF kayak gitu yang harganya terjangkau. Nah, kenapa seperti ini? Karena menghindari kapok dalam investasi produk pasar modal. Yang saya perhatikan dan amati belakangan ini, itu banyak orang yang kapok dalam produk investasi pasar modal karena mengira bahwa investasi saham itu mudah. Hal yang mudah, cukup beli, udah pasti harganya tinggal ikutin naik kayak gitu. Nah, yang terjadi mereka kapok investasi terus ya pindah ke produk-produk lainnya, peruntungan lainnya. Memang kalau seperti itu berarti mereka memang bukan sedang ingin investasi, tapi sedang ingin berspekulasi. Jadi kita harus membedakan kapan kita mau berinvestasi, kapan kita mau berspekulasi, seperti itu. Nah, kemudian untuk investor yang sudah pengalaman investasi sahamnya di atas 2 tahun, usianya masih di bawah 30 tahun, itu mungkin bolehlah menggunakan profil risiko yang agresif. Karena dia sudah paling enggak tahu bahwa saham itu bisa naik dan turun kayak gitu, nggak selamanya naik, nggak selamanya juga turun, semuanya ada prosesnya seperti itu. Dan juga ada ilmu untuk menganalisisnya dan mindset yang benar dalam investasi seperti itu. Barulah dibagi dalam saham bisa mungkin maksimal 70%, lalu dibagi lagi 20% saham blue chip, sisanya mungkin 80% saham secondliner untuk mengejar nilai kenaikan investasi seperti itu. Baru sisanya bisa dalam reksadana pasar uang 30% seperti itu. Nah, kalau reksadana pasar uang itu biasanya Sukor Invest Money Market Fund.
Cuman sayangnya suku invest money market fund ini itu terakhir belum bisa dibeli ya. Cuman kalau bisa dibeli ya bisa kayak gitu. Coba dicari aja di agen penjual reksadana online masing-masing kayak gitu. Dan kalau yang saat ini masih bisa dibeli itu biasanya Sukuk Invest Syariah Money Market Fund. Ini ini adalah isinya adalah deposito syariah dan sukuk syariah yang artinya obligasi jangka pendek syariah kayak gitu ya. Seperti itu. Dan kita bisa melihat portofolionya apa yang paling banyak dipegang oleh oleh reksadana ini kayak gitu. Nah, kemudian setelah rekening saham jadi, itu kita menyetorkan dana secara rutin ke dalam rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah ini jadi bersamaan dengan ID, username, password, dan RDN. Itu dikirimkan ke email yang dipergunakan saat registrasi rekening saham. Jadi pastikan email yang kita daftarkan itu kita bisa membuka email tersebut kayak gitu. Karena kita akan sering mempergunakan email ini kayak gitu. Rekening dana nasabah atau rekening dana investor itu merupakan rekening penampungan yang dibuatkan atas nama nasabah di bank yang menjadi partner perusahaan sekuritas untuk keperluan transaksi pasar modal. Jadi rekening yang khusus untuk menampung uang membeli saham dan rekening khusus untuk menampung uang hasil penjualan saham kayak gitu. Jadi semacam rekening koran. Jadi kita mendapatkan mutasi rekening korannya setiap bulannya ke email kita masing-masing seperti itu. Jadi melindungi nasabah sekuritas dari penyalahgunaan dana dari perusahaan sekuritas kayak gitu. Itu tujuannya. Untuk mengisi RDN itu simple ya, sama seperti mengisi transfer antar bank. Kemudian bisa juga ke teller atau mesin ATM atau mau pakai top up yang lainnya itu juga bisa kayak gitu. Dompet digital itu juga bisa top up kayak gitu. Tapi kalau misalnya beda bank, biasanya kan dikenakan misalnya kalau RDN-nya misalnya kalau tabungannya BNI, RDN-nya Permata. Maka itu tiap kali kita mau mengisi RDN Permata, kita kena biaya transfer antar bank 6.500 kayak gitu. Nah, langkah yang keempat adalah menentukan saham yang ingin dibeli. Saham yang ingin dibeli ini kan biasanya kita bisa menggunakan 5 industri yang berbeda. Kalau masih bingung, bisa menggunakan saham-saham yang biasanya di indeks saham LQ45, IDX 30, IDX 80, ataupun Kompas 100. Tentunya pemilihannya itu mempergunakan analisis fundamental ya pemilihannya. Kalau syariah biasanya di Jakarta Islam Index atau Jakarta Islam Index 70 kayak gitu. Nah, apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental ini adalah mempergunakan analisis analisis saham yang mempelajari kondisi fundamental perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, laporan keuangan, persaingan usaha, industri makroekonomi, dan umumnya dipergunakan oleh para investor untuk menentukan saham yang ingin dibeli, disimpan, ataupun dijual. Jadi ini yang dipergunakan oleh para investor dalam kegiatan investasi, kayak gitu. Nah, tadi sempat disinggung sekilas tentang pembagian portofolio aset investasi itu berdasarkan profil resikonya. Jadi itu pembagiannya tadi saham blue chip itu dan saham sekelender itu bicara soal kapitalisasi pasar. Jadi market cap-nya. Kalau kita membeli 100% kepemilikan perusahaan, maka berapa uang yang harus kita keluarkan seperti itu. Itu istilah market cap. Market cap ini biasanya sudah dibantu dihitungkan oleh aplikasi sekuritas ataupun aplikasi RTI bisnis kayak gitu ya, di mana jumlah lembar saham perusahaan dikalikan dengan harga saham perusahaan terbarunya. Nah, berdasarkan market cap-nya, saham itu dibagi menjadi 3 kategori. Saham blue chip yang di mana market cap-nya di atas 40 triliun, perusahaannya ini ukurannya udah besar, matang bisnisnya, setelah terkenal nama perusahaannya. Pendapatan dan laba bersihnya ini lebih stabil, tapi pertumbuhannya pendapatan dan laba bersihnya ini memang terbatas karena memang ukurannya yang sudah besar dan karena ukurannya udah besar inilah jadi cukup sulit untuk bertumbuh lagi seperti itu. Nah, biasanya untuk investasi saham blue chip ini untuk hari tua atau diwariskan seperti itu. Lalu saham sekeliner ini adalah saham-saham yang market cap-nya 1 triliun sampai dengan 40 triliun kayak gitu. Perusahaan yang ukurannya menengah dan masih dalam proses bertumbuh bisnisnya. Laba bersih ini memang lebih kurang stabil
dibandingkan dengan saham blue chip, pertumbuhan pendapatannya relatif lebih tinggi, kayak gitu. Karena memang ukurannya masih ukuran yang menengah, jadi masih ada ruang untuk pertumbuhan. Tujuannya itu untuk capital gain yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan saham blue chip, seperti itu. Lalu ada saham third liner, di mana market cap-nya ini di bawah 1 triliun. Biasanya perusahaan ini ukurannya kecil dan masih dalam proses bertumbuh bisnisnya. Jadi memang perusahaan-perusahaan kecil yang baru, kayak gitu ya. Nah, ini lebih volatile lagi, lebih nggak stabil lagi dari segi pendapatan maupun laba bersihnya. Karena memang dia masih kecil, tapi kalau dia memang sukses melewati fasenya ini, fase perusahaan kecil ini, maka dia ada potensi pertumbuhan pendapatan yang lebih besar lagi, seperti itu. Kalau memang masih belum nyaman dengan saham-saham third liner, biasanya memang disarankan mulai dari saham-saham second liner dan saham-saham blue chip kayak gitu. Karena saham third liner ini biasanya pada umumnya ini fundamental ini kurang begitu bagus dan volatilitas harga sahamnya itu juga tinggi seperti itu. Naik turun harga sahamnya juga bisa tinggi. Nah, untuk menganalisis fundamental perusahaan, ini dokumen-dokumen resmi yang bisa diakses untuk mendapatkan dokumen untuk dianalisa lebih lanjut di website IDX, laporan keuangan dan tahunan, kemudian IDX, perusahaan cetak keterbukaan informasi, ataupun website resmi perusahaan TBK, kayak gitu. Jadi kalau kita mau buka di dalam website ya, kita buka dari website IDX. Kalau kita buka dari website IDX, kita pilih ini laporan keuangan perusahaannya kayak gitu. Nah, ini tinggal bisa kita ketik nama perusahaan yang kita ingin analisis atau kita mau cari tahu lebih lanjut seperti itu. Nah, kita biasanya pilih yang laporan keuangannya itu yang berjumlah lebih dari 70 halaman kayak gitu. Karena yang lebih dari 70 halaman ini itu berisi catatan laporan keuangan perusahaan yang bisa dianalisis lebih lanjut seperti itu. Nah, kalau kita mau keterbukaan informasi, tinggal perusahaan tercatat, lalu keterbukaan informasi. Ini laporan keuangan dan tahunan, ini keterbukaan informasi. Kalau keterbukaan informasi, kita bisa mencari tahu informasi ya segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, kayak gitu ya. Kalau public expose, kita tinggal ketik public expose seperti itu. Nah, tinggal kode perusahaannya dan cari seperti itu. Nanti akan muncul public expose perusahaannya seperti itu. Kita juga bisa cari laporan keuangan dan laporan tahunan. Cuman ini untuk mempermudah aja kalau di sini ya. Tapi kalau mau manualnya, kita bisa carinya di sini juga. Laporan keuangan, laporan tahunan, public expose, dan prospektus. Seperti itu. Nah, lanjut ke dalam PowerPoint tadi. Untuk pemula biasanya kita memilih saham yang kita bisa paham model bisnisnya. Model bisnisnya mudah dipahami untuk pemula biasanya itu perbankan dan consumer goods biasanya. Seperti itu. Karena dia langsung ke bisnis to consumer kayak gitu. Beda halnya kalau bisnis to bisnis itu sudah agak lebih kompleks kayak karena dari perusahaan ke sesama perusahaan kita nggak melihat langsung kayak gitu. Nah, kemudian memulai investasi saham di 5 saham di industri yang berbeda. Terus biasanya untuk awal-awal memang blue chip atau ETF atau reksadana indeks saham untuk investasi di atas 10 tahun kayak gitu karena nggak begitu dipusingkan lagi untuk pemilihan saham ya. Bisa blue chip, bisa reksadana indeks saham ataupun ETF. Karena ETF ini sudah otomatis terdiversifikasi jadi nggak dipusingkan lagi dengan pemilihan saham. Cuman ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu imbal hasil keuntungannya itu tidak akan mengalahkan ETF ataupun indeks yang menjadi acuannya seperti itu. Nah, itu kelemahannya. Keuntungannya itu nggak dipusingkan dengan mau beli saham apa di harga berapa seperti itu. Karena
Untuk ETF, blue chip dan reksadana indeks saham itu kan strategi yang passive investing atau kalau Benjamin Graham menyebutnya sebagai uh, defensive investor seperti itu. Nah, jadi itu yang kelemahan dan kelemahan dan kelebihan masing-masing kayak kekurangan dan kelebihan masing-masing dari tiap strategi investasi yang diterapkan seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengikuti yang seperti itu, kita sudah tentu ya nyaman ya. Kita nggak panik misalnya perusahaannya besok bangkrut kayak gitu, perusahaannya besok nggak ada lagi kayak gitu. Cuma itu tadi, jangka waktu investasinya kan di atas 10 tahun dan juga kita udah paham dengan konsekuensinya bahwa ya kita nggak membutuhkan uang ini dalam waktu yang singkat kayak gitu dan kita tidak berharap bahwa tidak mengharapkan bahwa terjadi kenaikan harga yang drastis dari aset investasi tersebut dalam waktu yang singkat kayak gitu. Lalu beli saham ataupun ETF ataupun reksadana indeks saham secara rutin setiap bulannya selama 10 tahun atau lebih kayak gitu. Itu tips sederhananya. Nah, kalau kita apa namanya ini tadi ini data-data yang market cap-nya besar ya, market cap besar per data kuartal 4 2020. Kalau kita misalnya kita mau cari data yang terbaru, itu kita bisa mencari datanya dari data pasar, lalu kita pilih statistik ya. Kita pilih statistik, lalu pilih triwulan, belum muncul ini. Belum muncul. Kalau bulanan ini terakhir baru bulan Maret. Nah, ini kita bisa buka di bulan Maret ini. Kalau bulan Maret yang bulan ini hanya 20 saham yang market cap terbesar yang ditunjukkan. Seperti itu cara mencarinya. Data pasar lalu statistik. Kayak gitu. Kalau triwulan tahunan ini belum udah muncul ya tahunan. Jadi ambil tahunan aja kalau 2020. Ini data statistik tahunan 2020 kemarin. Seperti itu. Nah, lanjut ke dalam PowerPoint. Nah, cara simpel untuk analisis fundamental yang sederhana untuk seorang defensive investor itu bisa mempergunakan seperti EPS-nya dalam 5 tahun terakhir, bertumbuh atau enggaknya. Terus membandingkan total hutangnya, total ekuitasnya, debt to equity ratio itu ya. Kemudian membayar hutang perusahaan karena rasio di mana itu membandingkan aset lancar dan hutang lancar atau hutang jangka pendek kayak gitu. Nah, kemudian rasio-rasio keuangan seperti ROE, ROA, present ratio ataupun PBV-nya seperti itu. Ini tren cara-cara analisis yang sederhana saja kayak gitu. Nah, cara untuk melihat tren laba bersih selama 5 tahun terakhir itu bisa mempergunakan website, bisa mempergunakan laporan tahunan, itu bisa laporan tahunan. Atau kalau mau pakai dari website itu juga bisa di bagian finansial. Di bagian finansial ini. WSJ Wall Street Journal market data ya. Tinggal kita apa namanya cari dari income statement secara tahunan kayak gitu. Nah, kayak gini. 5 tahun terakhir. Nah, kalau 2020 ini memang special case ya. Kita udah sama-sama tahu di tahun 2020 ini ada COVID. Jadi wajar aja dia laba bersihnya itu turun. Kayak gitu selama 2020 ini. Kayak gitu. Tapi kalau kita lihat trennya ini selama 4 tahun terakhir itu dalam kondisi ekonomi normal itu selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Itu cara simpelnya kayak gitu. Ini contoh penilaiannya. Nah, lanjut ke dalam tadi apa namanya cara sederhana untuk mengenal perusahaan yang fundamental tadi sempat sekilas EPS ya. EPS ini adalah dari laba bersih per lembar saham perusahaannya. Semakin tinggi nilai dari tahun ke tahun, maka kemungkinan besar penjualan dan laba bersih juga ikut meningkat.
Return on equity ini, jadi yang dicari konsistensi dalam 5 tahun terakhir kayak gitu, bukan hanya 1 tahun terakhirnya aja yang tinggi kayak gitu. Nah, return on equity ini laba bersih perusahaan dibandingkan ekuitas perusahaan. Ekuitas atau modal bersih perusahaan, kekayaan bersih perusahaan, internalnya, seperti itu. Kemampuan perusahaan dalam manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Ini indikator efisiensi manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Kayak gitu. Nah tadi, debt to equity ratio di hutang dibandingkan dengan modal perusahaan. Ini kalau debt-nya di atas 1, hutang perusahaan ini didominasi hutang bank, hutang obligasi, itu akan kecenderungan membebani keuangan perusahaan sehingga resiko keuangannya itu semakin meningkat dan memperbesar kemungkinan resiko pilot perusahaan kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang menilai melalui Price-earning ratio. Apakah saat ini Price-earning ratio itu murah ataupun mahal kayak gitu. Ini biasanya itu bisa mempergunakan kalau dia saham-saham blue chip itu bisa mempergunakan per historisnya selama 5 tahun terakhir rata-rata ataupun 10 tahun terakhir rata-rata seperti itu. Kemudian price to book value ratio ini membandingkan harga saham dengan kekayaan bersih perusahaan. Menilai dan mencari saham di harga nilai buku per sahamnya kayak gitu. Ini biasanya dibandingkan juga dengan PBV industrinya ataupun PBV historisnya. Lalu dividen yield ini dividen per lembar saham dibandingkan harga sahamnya. Fungsinya indikator kestabilan laba bersih. Secara nominal itu biasanya di atas 3% minimal kayak gitu. Ada juga yang berpendapat sebagai dividen investor atau income investor, dia mencari dividen yield yang di atas 6% atau di atas 5% kayak gitu. Artinya dia sudah cukup puas dengan dividen yield-nya saja. Seperti itu. Nah, ini biasanya kalau untuk 5 tahun ke atas ini biasanya 8 saham ini merupakan 8 saham perusahaan yang eh, di apa ya diunggulkan ya untuk saham-saham yang cocok untuk warisan. Tentunya kalau kita mau analisa lebih lanjut itu lebih bagus lagi kalau kita mau menganalisanya lebih mendalam ya kayak gitu. Karena bisa saja saham yang hari ini itu dikategorikan saham blue chip, tetapi ternyata fundamentalnya sudah memburuk seperti itu. Nah, kalau dalam 8 saham ini karena 8 saham ini itu tergabung dalam reksadana, tergabung dalam indeks saham IDX 30 kayak gitu. Jadi memang fund manager atau manajer investasi biasanya itu punya kewajiban untuk membeli 8 saham ini seperti itu. Nah, potensi CAGR-nya kan sekitar 10% sampai dengan 12% per tahunnya. Dengan syarat rutin investasi saham setiap bulannya, dollar cost averaging atau nabung saham. Minimal dalam waktu 5 tahun sampai dengan 20 tahun jangka waktu investasi. Kinerjanya akan menyerupai atau mirroring terhadap reksadana indeks saham IDX 30 seperti itu. Nah, jadi silakan dianalisa lebih lanjut ataupun dianalisa lebih mendalam seperti itu. Nah, ini cara simpel untuk menilai keberlangsungan bisnis perusahaan. Cuman kita jangan terlena terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan ini. Keberlangsungan bisnis perusahaan ini tentunya bisa diganggu oleh terdistribusi oleh kompetitornya. UMVR ini saat ini sudah terdistribusi oleh kosmetik Korea, lalu pesaing-pesaingannya produk-produk dari selebgram dan lain sebagainya. Jadi dia harus punya inovasi terbaru untuk memperbesar, memenangkan persaingan di dalam industri produk-produknya seperti itu. Nah, ICBP itu produk Indofood ini dijual di berbagai tempat dan dinikmati oleh masyarakat di seluruh Indonesia dan diekspor kayak gitu. Ini cara simpel aja, tapi kalau mau didalami itu kita bisa lebih lanjut analisa industrinya, siapa kompetitornya, bagaimana tren masyarakat saat ini dan lain sebagainya kayak gitu. Kenapa kita tetap menggunakan UNVR atau kita berpindah ke produk yang lainnya kayak gitu. Itu cara menganalisa industrinya. Melihat dari sudut pandang konsumen seperti itu. Nah, sekarang tadi kalau dari 8 saham ini rata-rata harga sahamnya itu di atas 100 ribuan semua kayak gitu. Jadi kalau modal investasi yang tadi kan
bisa mulai investasi mulai dari Rp100.000. Jadi kalau Rp100.000 itu ya pemilihan sahamnya tentu terbatas kayak gitu ya. Jadi satu lot saham sudah muncul, itu ya masih bisa lah kalau Rp100.000 kayak gitu. Tapi kalau Rp100.000 yang lain, itu juga bisa tadi yang seperti disinggung di awal tadi, reksadana indeks saham, bisa beli 1 unit reksadana indeks saham ataupun ETF kayak gitu ya. Kemudian bisa juga dengan alternatif lainnya adalah investasi leher ke atas. Jadi tujuannya memperbesar penghasilan untuk memperbesar dana investasi yang bisa diinvestasikan setiap bulannya, seperti itu. Nah, jadi, eee, supaya kalau dalam investasi itu kan nggak ikut-ikutan. Nah, jadi mempelajari dulu ilmunya sebelum terjun, kayak gitu. Kalau terjun dulu baru belajar ilmunya, ya kalau orangnya punya mindset untuk terus belajar, oke, itu bagus kayak gitu. Jadi nggak kapok dalam investasi. Tapi ada juga orang yang terjun tanpa belajar, terus kapok dalam investasi, kayak gitu. Mayoritas sih kalau yang saya amati belakangan ini banyakan yang kedua, terjun dalam dunia saham, nggak punya ilmunya, kapok, terus nyalah-nyalahin saham, kayak gitu. Nah, jadi jangan sekedar ikut-ikutan aja, ataupun hanya sekedar insting kayak gitu, tanpa memahami produk investasinya, cara produk analisisnya seperti apa kayak gitu. Ini akan memperbesar potensi kerugian yang seperti terjadi di bulan kemarin-kemarin ya, banyak yang teriak-teriak rugi dalam investasi saham. Investasi, tapi saya tidak bisa mengkategorikan itu sebagai investasi karena mereka beli hanya ikut-ikutan saja. Kalau beli hanya ikut-ikutan aja, sebenarnya mereka itu sedang spekulasi kayak gitu, berharap harga sahamnya akan terus-terusan naik kayak gitu. Untung dengan cara yang mudah kayak gitu. Akhirnya kapok dalam dunia dunia pasar saham seperti itu. Warren Buffett aja memberikan contoh kepada kita sebagai investor yang tersukses di dunia, dia menghabiskan waktunya untuk mempelajari fundamental perusahaan 6 jam sehari kayak gitu ya. Jadi prosesnya adalah membaca, berpikir, dan investasi lalu diulangi. Inilah rutinitas dalam hidupnya sehari-hari. Dia membaca tentang saham 500 halaman per harinya tentang bisnis, investasi, dan sejenisnya. Inilah yang membuat Warren Buffett itu menjadi orang yang investor yang hebat dan sukses di dunia. Dan rekornya masih belum terpecahkan dari Berkshire Hathaway ini tadi. Dalam compounding return-nya, CAGR-nya, atau imbal hasil rata-rata per tahunnya, itu Berkshire Hathaway itu masih jauh mengalahkan daripada S&P 500, indeks saham daripada bursa efek Amerika kayak gitu. Nah, jadi kesamanya adalah kalau kita mau maju dalam dunia investasi saham, mau nggak mau kita disiplin dan terus belajar kayak gitu ya. Kita berinvestasi lewat kata mencari ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Berinvestasi ini kita mencarinya melalui meluangkan waktu kita untuk menginvestasikan kepada diri kita sendiri, mengupgrade kemampuan kita sendiri yang banyak macam ya, sesuai dengan hobi dan keterampilan kita masing-masing, keahlian kita masing-masing kayak gitu. Banyak cara lah, bisa kita beli buku kayak gitu, kita beli kursus kayak gitu yang sifatnya apa ya, meningkatkan kemampuan kita untuk menghasilkan uang kayak gitu. Sehingga ketika kita menghasilkan uang semakin besar, maka kita juga pilihan investasi kita tuh semakin banyak kayak gitu. Dan juga kita punya modal untuk membeli buku-buku berkualitas untuk belajar investasi saham seperti itu. Sehingga kita menjadi lebih berhati-hati, bijak dan cerdas dalam mengambil keputusan investasi kayak gitu. Jadi nggak sembarangan aja dalam berinvestasi seperti itu. Lalu luangkanlah waktu kita untuk uh, jadi tadi sama tadi kuncinya untuk memperbesar penghasilan kita. Jadi misalnya kita menyukai dunia kuliner atau memang keahlian kita di bidang kuliner, tentunya kita akan memperdalam keterampilan kita sampai benar-benar ahli di dalam usaha kuliner kayak gitu. Sehingga mungkinlah dari usaha kuliner inilah kita uang yang kita hasilkan dari kuliner ini tentu bisa lebih tinggi daripada kita return keuntungan kita dalam investasi saham kayak gitu. Karena kalau bicara soal return, keuntungan itu keuntungan dari bisnis itu bisa lebih tinggi daripada keuntungan daripada investasi saham. Karena investasi saham itu sifatnya pasif, kalau bisnis itu lebih sifatnya aktif ya, penghasilan aktif kita kayak gitu. Nah, kayak gitu.
Dari semakin banyaknya dana investasi kita, maka kita bisa beli buku-buku investasi yang berkualitas untuk menambah ilmu. Lalu uang dingin kita juga kita bisa perbesar untuk menginvestasi di instrumen investasi yang banyak butuh modal yang lebih besar kayak gitu, seperti properti, emas kayak gitu ya, dan saham-saham berkualitas kayak gitu. Ataupun di instrumen investasi lainnya. Ataupun kita juga bisa punya dana yang lebih yang kita ingin kita spekulasikan ke dalam instrumen investasi yang spekulatif sifatnya kayak gitu. Nah, tools analisis yang tersedia untuk menganalisis fundamental perusahaan, ini datanya kita bisa ambil dari RTI, dari Stockbit, Bloomberg, aplikasi proses sekuritas dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu kita misalnya kita sebentar ya, sebentar. Power mirror. Sebentar ya. Saya koneksikan dulu ke apa namanya? WiFi supaya bisa mirroring ditunjukkan dari smartphone ke HP ya, kayak gitu. Sebentar ya, lagi di setting. Nah, tadi sampai ke RTI. Nah, kalau kita mau cari kode perusahaan, kita bisa ketik di kode apa namanya kaca pembesar yang ini ya, yang di atas kanan ini. Itu kita bisa mencari kode perusahaan yang kita ingin cari tahu fundamental perusahaannya kayak gitu, maupun teknikal perusahaannya ataupun berita-beritanya yang terkait dengan perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, ini harganya 5.600, berarti 560.000 per satu lot saham Bank BNI seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat fundamental perusahaannya di dalam ini, di case statistik. Nah, ini yang kita bisa lihat tentang fundamental perusahaannya. Kayak statistik pertumbuhan EPS-nya. Kayak gitu. Nah, ini tadi EPS, kemudian ini laba bersih per sahamnya, dividen per lembar sahamnya, lalu dividen payout rasionya. Nah, lalu ke bawah tadi EPS tadi bicara soal berarti namanya dividen yield 0,79%, price earning ratio dan price book value ratio. Lalu debt to equity ratio. Nah, untuk bank memang dia sifat model bisnisnya itu menghimpun dana dari masyarakat sehingga tabungan, deposito, giro itu diperlakukan sebagai hutang bagi bank. Jadi menghitungnya bukan pakai DER tapi rasio kewajiban penyediaan modal minimum KPMM ini atau bahasa Inggrisnya Capital Adequacy Ratio itu CAR-nya atau KPMM-nya minimal di atas 14% kayak gitu. Untuk mencari tahunya kita bisa membuka di website idx.co.id. Di bagian iklan laporan keuangan itu biasanya akan muncul soal rasio-rasio tentang perbankan, rasio-rasio khusus untuk emiten perbankan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Stockbit ya, kalau kita lihat dari Stockbit itu memang sebentar ya, lihat dari Stockbit.
Nah, kalau kita lihat dari Stockbit, hmm, 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 kita bisa lihat bagian finansial ya. Kalau kita buka aplikasi Stockbit, kita bisa lihat di bagian finansial. Ini aplikasi RTI dan Stockbit ini dua aplikasi ini gratis ya, bisa diakses tanpa perlu apa namanya. Kalau RTI registrasinya gratis, Stockbit juga gratis registrasinya. Cuma kalau Stockbit yang di laptop maupun RTI Analytics yang di laptop itu berbayar kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat present ratio-nya selama 10 tahun terakhir kayak gitu, historisnya. Nah, memang kalau diukur dengan present ratio dengan kondisi yang seperti kita ketahui bahwa dari earning per share dari laba keuntungan dari Bank BNI ini sedang hancur di tahun 2020, maka memang akan terlihat mahal Bank BNI ini. Dari present ratio standarnya 11,32, berarti dia saat ini di 73,94 kayak gitu di garis birunya ya. Semoga terlihat jelas ya. Nah, kalau kita lihat di price book value deviation band-nya, ternyata kalau kita lihat di price book value ratio band-nya, dia ternyata kalau dilihat dari sini, itu rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir itu di angka 1,59 kayak gitu. Sedangkan kalau di angka minus 1 dan minus 2-nya, minus 1 PBV-nya itu 1,21 ya. Dan minus 2-nya itu di angka 0,83 kayak gitu. Berarti kan saat ini dia kalau di dalam metode PBV, Standard Deviation Band, itu dia dapat dikategorikan sedang kemungkinan diskon kayak gitu. Dengan catatan bahwa kondisi eh, keuangan perusahaan ataupun keuntungan perusahaan ataupun kinerja keuangan perusahaan itu akan pulih lagi dalam tahun-tahun berikutnya. Jadi kayak gitu. Ketika ekonomi pulih, harapannya adalah BBNI juga akan ikut pulih kinerja keuangannya. Maka dapat dikatakan mungkin saat ini BBNI sedang diskon. Jadi bisa mulai cicil beli sahamnya kayak gitu. Jadi ini bukan rekomendasi saham, murni untuk edukasi saham saja seperti itu ya. Nah, lanjut ke dalam langkah yang kelima. Langkah yang kelima adalah membeli saham secara rutin setiap bulannya. Jadi setelah menemukan sahamnya yang mau ditabung rutin, kita bisa mereview perkembangan fundamental perusahaan. Ya kita kalau mau reviewnya seminggu sekali boleh, mau sebulan sekali juga boleh, mau 3 bulan sekali juga boleh kayak gitu. Tergantung kita. Itu bebas sih sebenarnya. Nah, dari berita emiten, laporan keuangan, laporan tahunan, public expose, prospektus perusahaan, RTI bisnis, atau berita-berita kontan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kesimpulan kita, fundamental perusahaan kita yang kita tabung itu memburuk dan nggak ada harapan lagi membagus di masa depannya, maka kita bisa menjual saham tersebut dan menggantinya kita belikan dengan saham-saham yang kita anggap fundamentalnya bagus untuk ditabung, seperti itu. Jadi, seperti itu. Nah, kalau yang tertarik tentang mempelajari lebih mendalam, itu bisa tertarik dengan buku ini, itu membahas lebih detail dan lebih lengkap ya. Yang ditulis oleh saya dan Mas Fajar Siddiq Hidayatullah. Dan yang tertarik itu bisa dicari di toko buku Gramedia, atau kalau mau pesan secara online itu bisa hubungin di DM Instagram Majelis Saham Indonesia, seperti itu. Nah, tips untuk melakukan analisis fundamental saham, itu melakukan screening saham. Jadi mau screening sahamnya pakai indeks saham boleh, mau screening saham pakai rasio saham pun boleh, mau screening saham pakai modal bisnis juga boleh, itu bebas. Itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ada juga yang screeningnya memakai metode dari makro lalu turun ke emiten. Ada juga yang screening sahamnya mulai dari emiten, baru terakhir mungkin mempertimbangkan makro ataupun cuma sebagai pelengkap saja makro tersebut kayak gitu. Lalu setelah screening, lalu menganalisa faktor fundamental kuantitatif dan kualitatif perusahaan. Lalu mengestimasi valuasi dan nilai intrinsik perusahaan dan
membuat investing plan-nya, kapan mau beli, berapa banyak beli, dan kapan mau jual dan berapa banyak mau dijual kayak gitu. Lalu memantau fundamental perusahaan secara berkala, biasanya setiap terbit laporan keuangan kayak gitu. Minimal-minimalnya kayak gitu. Nah, ini contoh historis daripada Sidong Muncul. Kalau nabung saham di Sidong Muncul di tahun 2015 sampai dengan dari Januari 2015 sampai dengan bulan 2019 Desember kayak gitu. Dengan modal awal 800 ribuan lah saya pukul rata-rata kayak gitu ya. Nah, nilai akhirnya itu sekitar modal investasinya itu 46 juta, nilai akhirnya menjadi 101 juta rupiah atau setara 119% kayak gitu. Atau kalau kita rata-ratakan sekitar CAGR atau rata-rata per tahunnya itu sekitar 23%. Tetapi apakah dengan mengandalkan data historis ini saja menjamin hasil yang sama di masa depan? Tentu saja tidak kayak gitu. Itu yang harus diketahui terlebih dahulu. Dan ini banyak yang nggak diberitahukan kepada orang-orang dalam program edukasi yang tempat lainnya kayak gitu. Hanya menekankan historis masa lalu, tapi tidak memberitahukan bagaimana kedepannya seperti apa. Nah, saya beritahu, dalam kedepannya itu tidak data historis tidak menjamin hasil yang sama di masa depan, tidak menjamin ya. Jadi bisa saja lebih rendah, bisa saja lebih tinggi kayak gitu. Itu semua tergantung dari kinerja keuangan perusahaan daripada sudah muncul TBK itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan investasi saham, tentunya kita mendalami, kita harus melakukan dengan sabar, disiplin, dan tekun kayak gitu. Bukan menginginkan hasil yang instan, beli hari ini besok naik, sebulan naik, setahun kemudian naik kayak gitu. Bukan seperti itu, tapi proses belajarnya itu nggak seinstan itu sebenarnya. Jadi mengatur diri itu mengatur emosi menghadapi rasa takut dan serakah kayak gitu. Apalagi kalau kita melihat orang lain udah untung kok kita nggak untung-untung kayak gitu. Nah, memperlakukan saham itu sebagai instrumen investasi saham. Karena kalau kita itu fokusnya kepada kenaikan harga saham, saham yang fundamental jelek pun bisa kok naik ratusan persen karena saham tersebut saham spekulatif. Artinya saham-saham yang memang sedang digoreng kayak gitu, yang memang bukan fundamental bagus, naiknya karena faktor spekulatif sedang digoreng saja kayak gitu. Nah, itu artinya orang tersebut memperlakukan saham sebagai instrumen spekulasi saham kayak gitu. Nah, beda halnya kalau kita memperlakukan saham sebagai instrumen investasi. Kalau kita memperlakukan saham sebagai instrumen investasi, maka kita mempelajari bagaimana filosofinya investasi, prinsip investasinya seperti apa, skill investasi itu seperti apa. Ini kita bisa cari tahu dari buku-buku seperti buku Benjamin Graham, buku Warren Buffett, Charlie Munger, kemudian Peter Lynch dan Pat Dorsey. Nah, inilah tokoh-tokoh yang memperlakukan saham sebagai instrumen investasi kayak gitu. Jadi bukan memperlakukan saham sebagai instrumen spekulasi kayak gitu ya. Nah, kalau kita itu mau mengalahkan indeks, biasanya itu melakukan pendekatan mencari saham-saham yang potensi pertumbuhannya cukup tinggi kayak gitu. Jadi untuk menghasilkan multi bagger. Biasanya waktu yang dibutuhkan 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Jadi biasanya ini kalau Benjamin Graham itu mengkategorikannya sebagai enterprising investor seperti itu. Dan ada beberapa persyaratan kalau kita mau menjadi seorang enterprising investor. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Kita punya waktu untuk melakukan analisa fundamental lebih mendalam, kita punya usaha, dan kita punya sumber daya ataupun uang kayak gitu. Dan yang lebih banyak untuk mempelajari secara mendalam fundamental perusahaan. Kalau uang kita terbatas, ya kita lebih baik sebagai defensive investor aja. Kita nggak perlu pusing, kita cukup reksadana indeks saham, beli ETF, ya kemudian atau beli reksadana saham atau ETF, udah kita tinggal udah kita fokus dengan pekerjaan kita yang kita sibuk sehari-hari kayak gitu. Kita nggak memfokuskan diri di dalam dunia enterprising investor ini seperti itu. Nah, itu tadi. Jika dibandingkan dengan defensive investor, yang cukup puas dengan imbasnya setara IHSG ataupun indeks saham. Jadi cukup dengan beli reksadana indeks saham ataupun cukup beli ETF, mereka udah nggak perlu memusingkan lagi kapan mau beli, kapan mau jual, kayak gitu. Nah, metode untuk memperoleh multi-bagger ini dari value investing dari Benjamin Graham,
ditambah dan growth investing dari Peter Lynch juga kayak gitu. Nah, tadi kita bicara soal istilah multi-bagger. Multi-bagger itu artinya kalau kenaikan nilai investasi dari nilai pokoknya kayak gitu. Jadi misalnya 5 juta jadi 10 juta, berarti itu 2 bagger. Kalau 5 juta dari 15 juta berarti itu 3 bagger dan seterusnya kayak gitu. Jangan heran juga multi-bagger bisa diperoleh dari saham-saham yang fundamental buruk ya gitu karena kenaikan harga saham yang spekulatif. Ya tinggal kita sesuaikan aja apakah kita mau berspekulasi, kita punya waktunya untuk spekulasi, atau kita menginginkan ketenangan dalam value investing kayak gitu. Jadi kita misalnya pengusaha, profesional, pengacara, dokter, itu tentunya ada pekerjaan rutin sehari-hari sehingga kita nggak mungkin punya waktu untuk memantau market seperti itu. Jadi lebih menginginkan ketenangan kayak gitu, membeli saham yang fundamentalnya bagus dengan harga yang diskon seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya pekerjaan dan lain sebagainya, kita memang lebih cocok ke saham-saham yang spekulasi tadi. Kalau ini kita mau mendapatkan active income tadi di dalam saham kayak gitu. Tentunya resikonya lebih tinggi daripada investasi saham kayak gitu. Itu yang harus dipahami. Nah, tadi sempat disinggung tentang value investing. Value investing tadi itu simpelnya adalah membeli membeli rumah 1 miliar dengan harga diskon kayak gitu. Itu bahasa yang umumnya, bahasa yang mudah dimengerti. Kalau bahasa yang lebih ilmiah, dia metode pemilihan atau metode investasi saham dengan membeli saham-saham yang berfundamental bagus, dibeli pada harga yang lebih rendah daripada nilai intrinsik sahamnya. Dan kalau mau dipanjangin lagi, sebenarnya ada unsur yang lain, yaitu yang dijalankan oleh manajemen yang bagus dan kompeten, serta berintegritas, serta model bisnis yang bisa bertumbuh ke depannya seperti itu. Kalau itu value investing yang modern kayak gitu ya. Nah, value investing yang modern, kalau dulu value investing yang katakanlah value investing yang zaman murni Benjamin Graham itu hanya mempertimbangkan faktor kuantitatif saja. Faktor kuantitatif itu seperti faktor yang bisa diukur dengan angka, seperti proses analisis aspek keuntungan, profitabilitas, katakanlah net profit margin, ROE, dan lain sebagainya. Lalu solvabilitas, katakanlah seperti debt to equity ratio, current ratio, dan lain sebagainya. Lalu cash flow kayak gitu untuk mengukur apakah ini sehat atau enggak perusahaannya dari arus kasnya kayak gitu. Dan barulah terakhir di tahap valuasi seperti itu. Nah, lalu analisis fundamental kuantitatif itu seperti good corporate governance, economic mode, bisnis model, serta prospek bisnis dan resiko dari bisnis perusahaan. Nah, ini kriteria-kriteria yang enggak cukup sulit untuk dinilai dengan angka. Karena sifat pengamatannya kualitatif dan informasi ini itu nggak bisa diperoleh langsung kasat mata kayak gitu. Jadi mau nggak mau, kadang kita harus bicara dengan suppliernya, kita bicara dengan karyawannya atau bicara dengan orang-orang yang berkaitan dengan perusahaan ini secara langsung kayak gitu. Jadi itu yang dinamakan oleh Philip Fisher sebagai scatterbatting kayak gitu. Jadi kita mencari informasi tentang perusahaan tersebut dari orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan ini. Apakah orangnya manajemen ini brengsek atau enggak kayak gitu. Orang ini punya masalah hukum atau enggak kayak gitu dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan analisa fundamental kualitatif seperti itu. Nah, dari analisa fundamental kuantitatif tadi itu lalu dilanjutkan dengan analisa laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan ini pengenalan singkat aja itu terdiri dari komponen laba rugi, neraca, arus kas. Kalau laba rugi ini terdiri dari pendapatan perusahaan lalu dikurangi dengan beban-beban ke perusahaan seperti beban pokok penjualannya, beban operasionalnya, beban keuangannya. Barulah dihasilkan keuntungan bersih perusahaan. Neraca perusahaan atau balance sheet, ini aset perusahaan tentunya kan perusahaan dalam dalam beroperasionalnya, itu dia membutuhkan aset. Nah, aset inilah yang itu terkategori dengan aset lancar dan aset tidak lancar. Aset yang tidak lancar ini, itu biasanya pabrik, mesin, tanah, dan lain sebagainya. Kalau aset lancar perusahaan itu seperti uang tunai, lalu seperti piutang, lalu juga seperti inventory atau persediaannya seperti itu.
Lalu aset perusahaan ini kan diperoleh dari dua sumber. Dari pertama liabilitas hutang, lalu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang kayak gitu. Lalu ekuitasnya atau kekayaan bersih perusahaan itu dari modal yang ditampakkan oleh investor modal awalnya atau laba bersih yang ditahan oleh perusahaan yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen sehingga laba bersih perusahaan ini dipergunakan kembali oleh perusahaan untuk berekspansi mengembangkan bisnis perusahaannya seperti itu. Jadi nggak selamanya perusahaan yang nggak bagi dividen itu jelek, sepanjang kita tahu bahwa manajemen ini beres perusahaannya manajemennya dia menggunakan uang internal perusahaan untuk ekspansi bisnis tanpa perlu mempergunakan hutang bank. Karena kalau mempergunakan hutang bank itu sama dengan memperbesar resiko perusahaan seperti itu. Lalu arus kas atau statement of cash flow ini terbagi 3 kategori. Arus kas dari kegiatan utama perusahaan dari bisnisnya, arus kas dari kegiatan dia beli jual aset, kemudian arus kas dari kegiatan dari pendanaannya. Baik itu dia membayarkan dividen, kemudian dia misalnya bayar hutang, kemudian dia misalnya menerbitkan saham baru ataupun menerbitkan hutang baru, ini masuk dalam financing cash flow seperti itu. Nah, ini ada beberapa rasio-rasio keuangan yang terkait dengan profitabilitas, tentang solvensi, lalu valuasi, dan bisa dieksplor lebih lanjut kayak gitu. Dipelajari lebih lanjut kayak gitu ya. Nah, dalam aspek yang kualitatif itu bicara soal economic mode. Itu seperti aset yang tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud ini seperti hak cipta, paten, hasil dagang, dan lain sebagainya masuk dalam sini. Cost advantage itu bicara soal perusahaan itu 2 dan 4 ini intinya bicara soal apakah perusahaan mampu memproduksi produknya atau jasanya dalam skala yang besar dan biaya yang sangat rendah sehingga dia mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kompetitornya, seperti itu. Kalau network effect itu semakin besar jaringan pengguna usernya, maka semakin besar nilai perusahaannya kayak gitu. Jadi itu yang dinamakan network effect kayak gitu ya. Nah, switching cost itu ketika biaya berpindah dari produk yang satu ke produk kompetitor yang lain itu lebih tinggi kayak gitu. Jadi high switching cost. Jadi orang malas berpindah ke produk kompetitor karena manfaat yang diperoleh dari berpindah produk itu lebih kecil daripada eh, tetap di produk yang sama seperti itu. Lalu kalau berdasarkan karakteristik industrinya, saham ini dibagi menjadi karakteristik saham-saham cyclical yang pendapatan dan laba bersihnya ini sensitif terhadap harga komoditasnya seperti CPO dan coal seperti itu. Ini kelapa sawit dan batu bara. Defensive stock ini cenderung lebih stabil pendapatan dan laba bersihnya dalam kondisi ekonomi karena dia tidak tergantung dengan harga komoditas dunianya seperti itu. Consumer goods seperti barang-barang konsumen dan banking seperti itu. Jadi kalau dia kalau harga komoditasnya sedang tinggi-tingginya, ini laba bersih bisa juga ikut dengan tinggi-tingginya juga seperti itu. Ketika harga komoditasnya rendah, dia juga akan menurun juga laba bersih dan pendapatannya seperti itu. Nah, kalau sebagai enterprising investor checklist, itu ada 5 aturan sukses untuk investasi saham kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita benar atau salah dan sukses itu karena disiplin personal kita. Bukan karena banyak orang itu setuju atau enggak dengan kita kayak gitu. Jadi kita harus punya sendiri filosofi kita tentang bagaimana kita mau investasi saham dengan filosofi apa kayak gitu. Tentunya kita mencari filosofi investasi yang terbukti dan teruji oleh waktu kayak gitu. Ini hal yang sangat penting dalam memulai enterprising investor. Nah, dalam seorang enterprising investor itu tentu harus dia mencari tahu bisnis tersebut luar dan dalam kayak gitu. Jadi akan menghindari daripada enterprising investor ini daripada kesalahan besar dalam investasi saham. Jadi menghindari kerugian dalam investasi seperti itu. Lalu biasanya akan mencari economic mode. Tadi sempat disinggung sekilas tentang economic mode. Jadi mengidentifikasi ini kita bisa mengidentifikasi perusahaan yang bisa memenangkan persaingan kayak gitu. Jadi sehingga keuntungan profitabilitasnya itu bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya kayak gitu keuntungannya. Lalu sebagai seorang enterprising investor tentunya
membeli saham dengan diskon atau margin of safety kayak gitu. Ketika ada selisih yang cukup antara nilai intrinsik saham itu lebih tinggi dari eee, nilai harga saham saat ini kayak gitu. Nah, inilah margin of safety ini berfungsi sebagai jaring pengaman, meningkatkan performa keuntungan investasi kita kayak gitu dan membantu menghindari kerugian. Nah, memperlakukan saham seperti pembelian besar dan simpanlah saham untuk jangka panjang. Maksudnya seperti ini, kalau kita beli rumah besok ngejual nggak kayak gitu, atau sebulan lagi kita jual nggak rumahnya? Enggak kan. Kita beli dan simpan rumah itu dalam waktu yang jangka panjang, seperti itu. Lalu kita mengetahui kapan saatnya menjual saham, kita itu nggak menjual saham hanya karena harga sahamnya bergerak naik turun, tapi kita punya pertimbangan sendiri ketika kita menjual saham. Pertama, menjual karena kita membuat kesalahan dalam asumsi analisis fundamental saham, atau alasan membeli saham tersebut sudah menghilang atau tidak valid lagi, kayak gitu. Kemudian fundamental perusahaan memburuk, harga saham naik banyak di atas nilai intrinsik sahamnya, atau kita menemukan peluang investasi saham yang lebih bagus, misalnya saham yang fundamentalnya sangat bagus dan diskon yang cukup atau margin safety yang besar. Atau saham tersebut jumlahnya terlalu banyak dalam portofolio investasi saham kita, seperti itu. Nah, ini 5 kategori ini adalah alternatif ketika kita mempertimbangkan apakah kita akan menjual saham atau enggak, seperti itu. Nah, tips untuk belajar investasi saham untuk pemula, tadi tips tambahan, kita bisa baca laporan tahunan perusahaan yang berbeda 10 laporan tahunan, karena dengan membaca laporan tahunan perusahaan, kita kita akan mengeksplor lebih lanjut tentang istilah-istilah bisnis dan industri perusahaan dibandingkan kita nggak mengeksplor sama sekali. Jadi kita misalnya kalau dalam bank kita akan mengenal yang disebut dengan non-performing loan, terus kita akan bicara soal kasa, kita akan bicara soal LDR dan lain sebagainya. Jadi istilah-istilah khusus dalam industri tertentu kayak gitu. Itu fungsinya membaca laporan tahunan perusahaan kayak gitu. Lalu sebagai seorang investor tentunya itu harus punya kemampuan dasar ya. Kemampuan dasar ya bukan artinya harus bisa buat laporan keuangan, tapi membaca aja dan memahami dan menginterpretasikannya aja udah cukup, seperti itu. Memahami laporan keuangan dan analisisnya laporan keuangannya seperti apa. Lalu mempelajari prinsipnya dan skillnya seperti apa. Lalu mempelajari bagaimana money management dalam investasi saham. Lalu mempelajari psikologi investor saham. Money management ini bicara soal uh, dollar cost averaging ataupun lump sum, seperti itu simpelnya. Nah, rekomendasi buku-buku investasi saham itu seperti buku-buku ini. Ini bisa dicari di internet, ataupun mau dicari di Books Beyond, ataupun mau dicari di Periplus, ataupun mau dicari di Amazon juga bisa. Baik versi yang online, yang Kindle, ataupun versi yang hard copy kayak gitu. Nah, kalau kita tadi buku ini kan lumayan banyak ya untuk dipelajari. Itu saya udah ada kabar baiknya kalau mau belajar secara langsung, itu saya memberikan intisari dan hal-hal yang penting untuk lakukan dalam analisis saham itu dalam webinar value investing melalui aplikasi Zoom di tanggal 15 Mei. Jadi menggunakan prinsip-prinsip dari Warren Buffett dan Benjamin Graham dan Peter Lynch kayak gitu ya. Sehingga membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk mencari saham-saham diskon kayak gitu dan fundamentalnya bagus seperti itu. Nah, materi yang dibahas itu kurang lebih materi yang seperti ini. Jadi membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi seorang investor yang mandiri. Jadi nggak bergantung dari rekomendasi saham orang lain sebenarnya kayak gitu. Itu tujuan goal utama daripada webinar value investing nanti kayak gitu. Tapi meskipun demikian, saya juga membantu untuk alumni webinar value investing dalam bentuk PDF belajar dan video replay webinar. Serta kalau mau tanya jawab itu juga bisa via WhatsApp ataupun Zoom.
dan grup alumni webinar value investing, update bulanan materi value investing, dan beberapa referensi saham yang bisa cocok untuk investasi dan bisa dipelajari ulang fundamentalnya seperti itu. Dan kalau tertarik, Bapak Ibu sekalian itu bisa mendaftar dengan harga yang spesial hingga tanggal 13 Mei 2021 nanti. Link registrasinya itu bisa diperoleh di DM Baja Saham Indonesia juga bisa, di chat Zoom juga bisa, di dalam link streaming YouTube juga nanti saya akan tuliskan ya, kayak gitu di dalam link streaming YouTube. Nah, itu sekian dari sesi investasi saham untuk pemula. Nah, kita berikutnya akan masuk dalam sesi tanya jawab kayak gitu. Terima kasih yang sudah mengikuti daripada webinar investasi saham pemula pada pagi sampai dengan siang hari ini. Jadi, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang punya pertanyaan itu bisa buka mic-nya dan bisa bertanya secara langsung kayak gitu. Silakan ya. Jadi saya udah buka settingannya, bisa buka untuk tanya secara langsung via Zoom. Yang mau bertanya langsung bisa join via Zoom. Tapi kalau mau bertanya link streaming YouTube, saya cek dulu ya, apakah ada pertanyaan di link streaming YouTube ini. Silakan kalau ada punya pertanyaan, nggak apa. Ada yang punya pertanyaan? Kalau yang mau join via Zoom, itu bisa klik ya di link description YouTube ya. Link description video, link streaming YouTube. Itu ada apa namanya? Ada link meeting ID beserta passcode-nya ya, kayak gitu. Untuk saham dengan orientasi investasi, apakah saham tersebut didiamkan saja? Adakah batas maksimal saham tersebut mengendap? Untuk saham-saham dengan orientasi investasi, didiamkan saja tuh kalau kita bicara soal defensive investing ya. Defensive investing artinya kita memang mendiamkan saja, kita membeli rutin saham, membeli rutin reksadana indeks saham ataupun ETF, sehingga kita nggak perlu dipusingkan kapan waktu membeli ataupun menjual saham, karena secara otomatis itu akan terdiversifikasi dengan sendirinya, seperti itu. Tapi kalau dan nggak ada batas untuk saham tersebut mengendap ya, kayak gitu. Nggak ada biaya menginap dan lain sebagainya. Cuman ya itu tadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kelebihannya tadi kita nggak pusing soal pemilihan saham, tapi kekurangannya dia nggak akan mengalahkan dari indeks yang menjadi acuannya, seperti itu. Nah, kalau lain halnya kalau kita melakukan enterprising investor. Kalau enterprising investor, kita melakukan review fundamental perusahaan juga paling nggak seenggak-enggaknya 3 bulan sekali, kayak gitu. Seenggak-enggaknya 3 bulan sekali, setiap terbit laporan keuangan, kita review ulang laporan keuangan perusahaannya, dan juga kita review kembali prospek ke depannya seperti apa, kayak gitu. Apakah ada perubahan-perubahan fundamental perusahaan, kayak gitu. Dan apakah signifikan atau enggak, seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan.
Silakan kalau ada yang punya pertanyaan, ini mic-nya sudah bisa dibuka, sudah bisa sesi tanya jawab. Yang nggak paham atau terlalu cepat atau minta diulangin bisa dikabarin aja, disampaikan aja, nanti saya akan jelaskan kembali kayak gitu. Silakan jika ada yang punya pertanyaan yang lain. Jika saham yang dihadiahkan pada anak yang usianya di bawah 17 tahun, bagaimana cara pembukaan rekeningnya? Apakah atas nama ortu? Ya, rekeningnya masih atas nama ortu. Nantinya ketika anak tersebut berusia 17 tahun ke atas, nanti bisa dibukakan rekening sendiri atas nama si anak. Nanti bisa dipindahkan sahamnya dari rekening orang tua ke rekening anak kayak gitu. Sahamnya nanti bisa ditransferkan kayak gitu. Jadi rekening orang tua nanti bisa transfer sahamnya ke rekening si anak. Nanti bisa minta bantuan perusahaan sekuritas tersebut. Seperti itu. Jadi untuk kalau anaknya belum punya KTP, itu masih menggunakan rekening saham orang tuanya dulu terlebih dahulu seperti itu. Live ini direkam, jadi kalau mau nonton ulang nanti bisa subscribe channel YouTube Bayar Saham Indonesia. Nanti akan muncul channel YouTube ini, akan diupload videonya di channel YouTube ini untuk ditonton ulang ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa chat di WhatsApp, bisa chat di DM inbox Bayar Saham Indonesia. Seperti itu. Untuk file materinya itu nggak dibagikan karena itu ada ciptanya, jadi bisa dinonton ulang aja video replay webinar ini untuk dipelajari lebih lanjut ya. Jadi mohon maaf belum bisa dibagikan terlebih dahulu kayak gitu. Ini ada pertanyaan ya. Saya memiliki 2 akun investasi, salah satunya investasi mandiri di pasar saham dengan jumlah kecil, satunya lagi di deposito teratur dengan Robo Advisor. Robo Advisor, deposito, reksadana ya. Robo Advisor ini biasanya untuk reksadana di aplikasi penjual reksadana online ya. Aplikasi reksadana penjual online ini, sorry. Nah, kalau ya oke sih sepanjang nyaman, nyaman dalam arti sesuai dengan kenyamanan sebagai seorang investor, nyaman sesuai dengan profil resiko investor kayak gitu. Jadi kan kita mau berinvestasi ini kan mau sesuatu yang tenang ya kayak gitu. Bukan yang mengganggu psikologis kita sebagai seorang investor. Tentunya pendekatan ini kan nggak masalah kayak gitu. Tentunya kalau kita memang udah mulai lebih nyaman, bahkan kita lebih ahli dalam melakukan analisis saham, fundamental kayak gitu, ya kita boleh memperbesar posisi kita dalam saham seperti itu. Dan kalau misalnya juga kita mau spekulasi, ya boleh-boleh aja, kenapa enggak kayak gitu. Tapi maksimal itu panduan yang diberikan hanya 10% dari total portofolio kekayaan kita seperti itu dalam kekayaan tunai ya, kekayaan uang yang dalam investasi uang tunai kayak gitu. Jadi misalnya uang tunai 100 juta, berarti hanya 10% yang boleh dispekulasikan kayak gitu. Nah, sedangkan sisanya disarankan untuk investasi saja seperti itu. Jadi itu kurang lebih. Pendekatan tersebut ya benar jika memang sesuai dengan profil risiko investor dan sesuai dengan kenyamanan investor kayak gitu. Jadi
benar dan salahnya itu tergantung dari kenyamanan dari seorang investor kayak gitu. Kalau emang investornya lebih cenderung sangat agresif, mungkin bahkan dia lebih, ya dia oke-oke aja kalau dia mau spekulasi 20% dari total kekayaan dia, itu nggak masalah kalau dia memang sangat-sangat agresif. Jadi ibaratnya uang yang siap hilangnya itu bisa 20% dari total kekayaannya, karena dia sangat sangat apa ya, sangat mudah mencari uang, kan nggak apa-apa untuk spekulasi seperti itu. Sedangkan kalau kita itu sulit untuk mencari uang, maka kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola uang kita untuk investasi, seperti itu, kayak gitu. Investasi yang mandiri ini kalau kita baik lagi apakah kita mau memilih, kita mau 2 rekening investasi ini apakah kita defensive investor ataupun enterprising investor. Kalau kita memang defensive investor kan kita nggak mau pusing pemilihan saham, kita punya pekerjaan kesibukan sehari-hari ke pekerjaan kita, maka memang lebih cocok mempergunakan dengan robo advisor ataupun dengan ETF ataupun reksadana indeks saham kayak gitu. Kalau kita orang yang lebih menyukai dunia analisis fundamental saham, ya tentu kita apa namanya melakukan analisis fundamental saham. Nah, itu lebih cocok ke enterprising investor kayak gitu. Jadi baik lagi kepada apakah kita mau melakukan bagaimana target target keuntungan kita seperti apa, target investasi kita seperti apa, profil risiko kita seperti apa, alokasi kita seperti apa kayak gitu. Kalau memang target kita tinggi, maka kita harus menyediakan waktu yang lebih untuk melakukan analisis fundamental saham. Tapi kalau kita nggak mau pusing, dana terbatas, ya kita pakai ETF dan reksadana indeks saham saja. Seperti itu. Seperti itu kurang lebih, Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, silakan kalau ada punya pertanyaan yang lain, nggak apa, bisa dibuka mic-nya ini. Kalau yang bagi yang join dari via link streaming YouTube ya, itu bisa join ya. Linknya udah saya taruh di link description YouTube ataupun di dalam kolom live chat ya, kayak gitu. Oke, kalau emang belum ada pertanyaan, eh, cukup sekian dulu mungkin untuk webinar investasi saham untuk pemula pada siang hari ini. Oh sorry, ada pertanyaan ya. Efektif beli saham 1 tahun sekali. Eh, Kalau kita bicara dari soal pengalaman, itu lebih cocok kalau kita belinya secara bertahap ya. Belinya secara bertahap, belinya secara bertahap itu secara nabung saham kalau total cost averaging untuk seorang pemula kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau beli 1 tahun sekali pun ya nggak apa-apa. Tapi misalnya dapat harga yang terendahnya kayak gitu. Tapi memang kalau untuk pemula biasanya lebih disarankan itu membagi pembeliannya ke dalam beberapa bulan. Karena untuk tujuannya mendapatkan harga rata-rata pembelian saham dengan catatan bahwa saham tersebut adalah saham yang fundamentalnya bagus dan masih bertumbuh paling enggak 10 sampai 20 tahun ke depan kayak gitu. Nah, jadi kalau efektif atau enggak untuk pemula kayaknya kurang begitu efektif. Tapi kalau misalnya untuk yang sudah lebih ahli, itu mungkin bisa lebih efektif kalau dia memang hanya beli 3 kali dalam setahun kayak gitu. Averaging down-nya itu hanya 4 kali dalam setahun kayak gitu. Ketika misalnya turun berapa persen dari harga pembelian awal, seperti itu. Tergantung preferensi masing-masing investor mau turun. Ada yang 15%, ada yang 20%, baru averaging down, dan lain sebagainya. Kayak gitu.
Oke, ada pertanyaan yang lain? Baik yang di Zoom maupun yang di live streaming YouTube. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, eh, saya cukupkan dulu untuk investasi saham untuk pemula webinar pada pagi sampai dengan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan penutup ya. Tanam saham 50 juta, saya mau ambil setelah 20 tahun. Bagaimana? Ya bagaimananya, kalau memang masih bingung memilih sahamnya, lebih baik menggunakan reksadana indeks saham indeks 30 seperti itu. Ataupun ETF kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih agresif kayak gitu, memang eh, jika lebih agresif, maka bisa apa namanya ya, memilih saham sendiri, menganalisa sendiri fundamental perusahaannya, dan memilih sahamnya kayak gitu, mengatur sendiri portofolio sahamnya seperti itu. Jadi dikembalikan lagi, memang idealnya yang disarankan adalah paling enggak rutin setiap bulan atau minimalnya 2 sampai 5 kali dalam setahun kayak gitu. Jadi tergantung kita mau menargetkan investasi yang seperti apa dalam kategori passive investing atau enterprising investing kayak gitu. Kalau kita mau menargetkan seperti defensive investing, kita nggak mau pusing ya kita beli reksadana indeks dan diamkan aja dalam waktu 20 tahun kayak gitu. Kalau kita seorang yang ingin imbal hasilnya di atas IHSG, maka kita membutuhkan effort usaha yang lebih tinggi kayak gitu untuk menganalisis fundamental perusahaan. Karena kita harus menghitung nilai bisnis perusahaan dan membandingkan dengan nilai harga saham saat ini dan membelinya dengan margin of safety. Nah, itu juga butuh kesabaran untuk menunggu harga sahamnya itu dihargai dengan diskon dan juga butuh kesabarannya untuk menunggu harga saham diapresiasi oleh pasar saham kayak gitu untuk mencapai nilai intrinsiknya atau nilai bisnis sahamnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Semoga menjawab dan bermanfaat kayak gitu. Oke, demikian daripada webinar investasi saham untuk pemula pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya di DM Instagram Baca Saham Indonesia ataupun bisa ditanyakan di DM Baca Saham Indonesia dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.